Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika ARI, Institute of Law bersama saya. Masih dalam konteks Seminar Nasional tanggal 5 Desember 2025, pada episode ini saya akan menyampaikan mengenai pidana dan pemidanaan dalam KUHP 2023. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa pandangan retributif atau pembalasan sudah diperlunak. Kearifan lokal perlu mendapat tempat, yaitu menggali nilai-nilai tradisional. Ketidaksesuaian lagi pandangan yang mengedepankan penjara sebagai pidana yang paling tepat dan dominan dalam pemidanaan. Nah, ini sudah bergeser ya. Hal itu juga untuk mengurangi adanya overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Hal itu juga kondisi faktual memerlukan pendekatan yang mengetengahkan penyelesaian konflik tanpa penghukuman sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Paradigma dalam hukum pidana modern para sahabat akademika, KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif sebagai keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak pidana berulang, residip, di kemudian hari. Sedangkan keadilan restoratif fokus pada pemulihan korban dari tindak pidana. Kemudian keadilan rehabilitatif berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga diperbaiki tindakannya. Begitu pula korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Relevansinya dengan Kongres PBB tentang The Crime Prevention and the Treatment of Offender itu dikemukakan bahwa konsep treatment of offender atau perlakuan terhadap pelaku kejahatan mengacu pada pendekatan pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dengan tujuan membantu individu mengubah perilakunya dan menjadi warga negara yang taat hukum, bukan semata-mata untuk menghukum mereka. Pendekatan ini para sahabat akademika mencakup berbagai bentuk intervensi seperti pendidikan, konseling, dan pelatihan kerja yang didasarkan pada prinsip risiko kebutuhan dan responsivitas dengan tujuan untuk mengurangi residivisme atau pengulangan tindak pidana serta meningkatkan kesejahteraan dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Berfokus pada rehabilitasi tersebut, perlakuan ini bertujuan untuk memperbaiki penyebab mendasar dari perilaku kriminal tersebut, seperti misalnya ya, kecanduan, gangguan mental, atau kurangnya pendidikan, dan keterampilan kerja. Berdasarkan Kongres PBB ke-6 mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana adalah sangat penting dan menjadi prioritas bahwa program-program untuk pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku harus didasarkan pada keadaan
sosial, budaya, politik, dan ekonomi masing-masing negara dalam suasana kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta negara-negara anggota harus mengembangkan kapasitas yang efektif untuk merumuskan dan merencanakan kebijakan kriminal, dan bahwa semua kebijakan pencegahan kejahatan harus dikoordinasikan dengan strategi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Artinya, terkait dengan bidang-bidang lain, tidak bisa hanya sekedar pendekatan-pendekatan menghukum saja atau ingin memperbaiki saja, tapi hal itu juga terkait dengan bidang-bidang yang saya sebutkan. Jadi untuk memperbaiki pelaku, korban, dan sebagainya itu berarti harus menyapa ilmu-ilmu lain. Jadi tidak hanya berfokus pada hukum pidana. Lalu bagaimana kaitannya dengan tujuan dan pedoman pemidanaan? Pasal 51 KUHP 2003 menentukan bahwa pemidanaan itu bertujuan, satu, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan kembali terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Jadi intinya bahwa bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Demikian para sahabat akademika yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.